Silakan duduk. Silakan duduk dulu. Baik, belum Pak. Ini ahli, nama Yulianto Wijaya. Ada identitasnya? Silakan disampaikan. Oke, silakan duduk. Ya, Yulianto, ada CV-nya? Anda bawa CV hari ini? Atau sudah diserahkan ke penetera? Sudah diserahkan ya. Baik, saudara kenal dengan termohon? Tidak kenal. Ya kan? Kalau dengan pemohon, kenal ya, ya kan? Saudara kenal ya. Saudara tahu pokok persoalan yang disengketakan dalam persidangan ini? Tahu? Apa itu? Berkaitan? Soal ditutupnya sebagian informasi pada sebagian salinan ijazah Pak Jokowi. Sebagai ahli, ada hal yang bisa disampaikan kepada kami, misalnya latar belakang pendidikan, pengalaman. Baik, terima kasih Majelis Komisioner. Nama saya Yulianto Widira Harjo, pendidikan S1 saya adalah manajemen, pendidikan S2 saya adalah administrasi. Ya, dan kemudian saya juga mohon dicatat juga bahwa saya adalah mantan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta periode 2012-2016. Oke, berarti ini nanti keahlian saudara berkaitan dengan keterbukaan informasi atau berkaitan kebijakan publik atau berkaitan dengan apa? Tiga hal yang akan saya soroti pada sengketa informasi kali ini, yaitu satu mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri mengenai pasal 18 ayat 2, dan yang kedua adalah mengenai Undang-Undang Administrasi Kepemerintahan, itu mengenai legalisasi salinan fotokopi. Yang ketiganya adalah mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu yang perlu saya lihat juga karena sebentar gini, pertanyaan majelis bukan begitu. Karena ini kan Anda ahli. Ya. Ahlinya ahli apa? Baik. Ahli keterbukaan informasi publik, ahli kebijakan publik, ahli perlindungan data pribadi, ahli keterbukaan informasi publik. Ahli keterbukaan informasi publik. Jadi siap. Anda akan memberikan keterangan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Betul. Baik. Ahli bersedia untuk disumpah? Bersedia. Baik, terima kasih. Baik, saudara ahli ya, diminta oleh pemohon. Agama saudara apa? Islam ya, saudara diambil sumpah berdasarkan agama Islam ya. Dengarkan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan. Saya persilakan ahli untuk memberikan keterangan agar majelis komisioner dan juga persidangan ini mendapatkan pencerahan berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Silakan. Terima kasih Majelis Komisioner. Pada pokok perkara soal sengketa informasi publik berkaitan dengan salinan ijazah Bapak Joko Widodo yang kemudian sebagian informasinya ditutup, ada 9 hal ditutup, satu mengenai nomor ijazah, kemudian juga tanda tangan yang melakukan pengesahan ijazah, terus kemudian mengenai nama-nama yang mengabsahkan ijazah tersebut. Dari sini sebetulnya, dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada satu pasal yang sifatnya sapu jagat, yaitu pasal 18 ayat 2, di mana setiap orang yang menjadi pejabat publik atau mencalonkan menjadi pejabat publik, maka segala atribusi privat dia itu kemudian berubah menjadi atribusi milik publik. Sehingga dengan begitu, berkaitan dengan segala dokumen
kelengkapan prasyarat ketika menjadi pejabat publik itu kemudian harusnya dinyatakan terbuka untuk publik. Nah, dalam persidangan kita kali ini itu kan kemudian diatur pada pasal 18 ayat 2 tersebut yang menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan itu menjadi milik publik. Pada segala hal itu yang mana itu? Tolong disebutkan. Segala hal yang berkaitan dengan proses pencalonan publik itu adalah kemudian adalah milik publik. Enggak, karena tadi Anda menyebutkan pasal 18. Jadi pasal 18-nya itu bunyinya bagaimana? Agar Baik, siap. Pasal 18 Undang-Undang KIB, sebentar. Pasal 18 ayat 2 bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Itulah bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kalau pasal 17 yang huruf G dan H itu adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik kebesaran pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga, 2. Riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang, 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Itulah segala hal yang di dalam pasal 17 huruf G dan H itu kemudian ketika berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik itu atribusi itulah kemudian menjadi milik publik. ya, lanjut. Ya. Namun dari pihak KPU kan melakukan bahwa informasi tersebut menjadi merupakan informasi yang dikecualikan walaupun dalam persidangan ini saat ini sudah dinyatakan informasi tersebut terbuka tetapi hal-hal yang dihitamkan hanya bisa dilihat. Padahal hal-hal yang dihitamkan itu adalah berkaitan dengan keabsahan dan legalisasi daripada salinan dokumen mengenai ijazah tersebut. Itu seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73. Itu yang menyatakan bahwa yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Bab 9, Keputusan Pemerintah bagian ke-6 mengenai legalisasi dokumen, Pasal 73 ayat 1. Badan atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Artinya, agar salinan fotokopi ijazah tersebut bisa dinyatakan absah, maka itu harus ada tanda tangan daripada pejabat yang berwenang yang bisa melakukan legalisasi terhadap salinan dokumen tersebut. Ya kan? Karena ayat 2-nya berbunyi legalisasi salinan fotokopi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dapat dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah lain yang diberi wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengesahan oleh notaris. Tanda legalisasi atau pengesahan harus memuat pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan fotokopinya, B. Tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial. 5. Legalisasi salinan fotokopi dokumen dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak dipungut biaya. Itu jadi jelas dari pasal administrasi pemerintahan pasal 73 itu, maka mengenai tanda tangan dalam hal legalisasi nama maupun pejabatnya itu harus termuat. Yang kedua adalah mengenai nomor soal ijazah. Nomor ijazah itu kan nomor induk ijazah nasional, itu pasti berkaitan dengan pemilik ijazah itu. Sehingga nomor ijazah tersebut tidak bisa untuk bisa diperlihatkan juga, dinyatakan sebagai informasi publik yang bisa dilihat oleh publik. Kenapa? Karena itu untuk validasi keabsahan daripada ijazah itu. Karena bisa aja terjadi dalam konteks beberapa hal, ketika divalidasi, ketika diklarifikasi, ternyata nomor ijazah misalkan 1, 2, 3 ternyata bukan milik A, tetapi milik B. Nah, di sini kemudian akan menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa terjadi hal itu? Apakah salinan ijazah tersebut absah atau tidak? Itu jadi berkaitan dengan hal itu. Yang kemudian kalau berkaitan dengan soal nama rektor ataupun kemudian nama dekan, itu adalah merupakan daripada bukti bahwa ijazah atau salinan fotokopi ijazah itu diabsah karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Itu. Memang hal ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Tapi perlindungan data pribadi itu ada dua hal. Data pribadi yang bersifat spesifik seperti biometrik, kesehatan, dan lain-lain itu tidak bisa dibuka untuk publik. Tetapi data pribadi yang bersifatnya umum seperti nama, tempat tanggal lahir, ijazah, jabatan, atau itu adalah data pribadi suatu umum yang bisa dibuka untuk kepentingan publik. Dan itu pun juga diatur di dalam undang-undang data pribadi sendiri. Maaf, saya akan sampaikan di undang-undang data pribadi tersebut. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat 1, data pribadi terdiri atas data pribadi yang spesifik, data pribadi yang bersifat umum. Ayat 2, data pribadi yang bersifat spesifik bukan dimaksud pada ayat 1 bla 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 yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seorang. Nah, berkaitan dengan perlindungan data pribadi ini, itu pun ketika untuk kepentingan publik, itu pun harus dibuka, itu tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ayat 1 berbunyi, hak-hak subjek pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9, dan pasal 10 ayat 1, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan. Ini dalam konteks itu ada untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi ketika ijazah ini berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, maka itu harusnya dibuka untuk publik. Itu ada lagi kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Jadi wajar kalau Dr. Bonatua tetap menginginkan mengenai itu tidak bisa berdalih soal perlindungan data pribadi karena itu kemudian bisa dibuka untuk kepentingan penelitian ilmiah. Itu. Dan kemudian juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada 2 pasal. Selain pasal 15 ada pasal 50 yang juga menyatakan bahwa kewajiban pengendali data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi itu dalam hal ini adalah KPU. Sebagaimana dimaksud pada pasal 30, pasal 32, pasal 36, pasal 42, pasal 43 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C,
pasal 45 dan pasal 46 ayat 1 huruf A untuk kepentingan untuk A, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, B, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi data-data itu harus dibuka untuk publik karena kepentingan umum dan kepentingan penyelenggaraan negara. Jadi memang hari ini kita memasuki rejim keterbukaan informasi publik di mana di dalam undang-undang mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik itu kemudian pasti akan tercantumkan pasal itu. Di Undang-Undang KIP ada pasalnya, itu pasal 18 ayat 2-nya, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu pasal 15 dan pasal 50. Demikian Majelis Komisioner yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian keterangan dari ahli. Dari anggota ada yang mau mendalami? Dari anggota ada yang mau mendalami? Silakan. Baik, terima kasih ahli. Saudara tadi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan data pribadi, baik itu pada Undang-Undang KIP maupun pada Undang-Undang PDP ya. Kalau saya lihat itu yang saya dengarkan tadi. Apa sih sebetulnya yang pertama yang ingin saya tanyakan, saudara ahli tahu tentang subjek data pribadi itu apa? Yang berkaitan dengan Undang-Undang PDP. Subjek data pribadi adalah warga negara atau orang yang kemudian mempunyai data pribadi tersebut. Itu adalah subjek data pribadi. Baik. Data pribadi menurut Undang-Undang PDP itu kan tadi saudara sebutkan ada data pribadi yang bersifat spesifik dan juga ada yang bersifat umum ya. Baik, sekarang ijazah itu ada di mana? Yang mungkin saudara sudah pernah tahu atau pernah mendengarkan ada 9 item yang dikecualikan oleh termohon ya, berkaitan dengan nomor ijazah dan segala macam begitu kan. Nah, itu masuk dalam data pribadi spesifik atau bersifat umum? Itu bersifat umum karena kan ijazah itu merupakan dalam undang-undang Kementerian Sisdiknas sendiri, ijazah itu merupakan bukti. Ya, pakai mic ya biar dia. Bahwa ijazah itu adalah merupakan bukti bahwa seseorang telah melakukan pendidikan dan segala proses. Bentar. Bahwa ijazah adalah merupakan bukti bahwa seorang telah mengikuti proses pendidikan dan dia dinyatakan lulus. Baik, berarti itu. Oleh karena itu dia memperoleh soal gelar, dan berkaitan dengan hal itu maka ijazah menjadi sifatnya menjadi umum. Umum ya. Kalau begitu apakah setiap orang yang ingin mendapatkan ijazah atau ingin mendapatkan informasi tentang ijazah seseorang dari sebuah institusi yang mengeluarkan ijazah, apakah itu menurut saudara bisa dibuka kepada yang meminta informasi itu? Misalnya sebuah institusi pendidikan ya, itu kan mengeluarkan ijazah. Ya kan? Nah, kita tahu lah, kita mungkin semuanya juga lulusan dari setiap universitas dan sebagainya. Apakah kemudian ada setiap orang meminta informasi tertentu dengan ijazah seseorang itu kemudian menurut saudara itu bisa dibuka ke publik atau bisa diberikan? Tergantung kepentingannya. Karena kan tidak semua orang punya kepentingan atas ijazah tersebut. Ya kan? Jadi misalkan ketika seseorang melamar kerja, dia dengan menyatakan dengan ijazahnya, maka dari pihak kantor untuk memvalidasi atau ngecek soal keabsahan daripada ijazah yang disampaikan oleh pelamar tersebut, tentunya dia akan mengecek kepada itu bisa dibuka. Apakah itu hanya berlaku untuk penyelenggaraan negara, institusi penyelenggaraan negara atau semua institusi? Misalnya institusi kan ada yang swasta, ada yang BUMN. Nah, maka tadi saya contohkan kan pada persoalan dengan contoh yang secara jelas yaitu orang pencari kerja, lamar kerja ke satu instansi di mana persyaratannya ada ijazah, maka instansi tersebut mencoba mengecek apakah orang tersebut benar lulusan universitas tersebut. Enggak, pertanyaan kan saya adalah apakah seorang bisa mendapatkan informasi seseorang hanya di institusi penyelenggaraan negara saja ataukah di institusi yang di luar penyelenggaraan negara? Bisa di institusi semua penyelenggara, di institusi semua swasta juga bisa, misalnya ada PT swasta gitu. Betul, karena terkait kepentingannya dalam kerangka adalah mencari
validasi keabsahan daripada ijazah tersebut. Baik. Tadi saudara sebutkan pasal 15 ya, Undang-Undang PDP tadi saya dengar ya. Nah, itu informasi tentang data pribadi dikecualikan. Betul. Ya. Di situ ada poin kalau nggak salah dengar tadi tentang penyelenggaraan negara. Itu saudara coba dijelaskan lebih rinci lagi maksudnya apa itu, saudara Ali? Ya, dalam konteks kepentingan umum dan penyelenggaraan negara. Karena begitu pemilik ijazah tersebut menjadi pejabat publik dan kemudian dia adalah termasuk pada penyelenggara negara yang kemudian dia dibutuhkan diakses oleh publik. Maka mengenai kepentingan penyelenggara negara maksudnya adalah bahwa berkaitan dengan ijazah tersebut karena berkaitan pula dengan figur daripada pejabat negara tersebut, maka itu adalah terbuka untuk publik. Bukan untuk publik ya, saudara, itu pendapat dari ahli ya. Baik, kalau pasal 18 ayat 2 saya tidak dalami. Saya cuma tanya, saudara kenalkan dengan pemohon ya? Ya, kenal dalam konteks adalah baik. Beliau meminta saya untuk meminta menjadi saudara ahli untuk dalam menjadi ahli ya. Saya ingin tanya pada saudara, apakah tujuan pemohon di dalam meminta informasi itu mengandung manfaat demi kepentingan publik? Itu jelas karena ya, beliau kan saudara harus jelaskan dari keahlian saudara ya. ya. Saya ulangi lagi, apakah tujuan pemohon dalam meminta informasi salinan ijazah ini mengandung manfaat untuk kepentingan publik? Jelas mengandung manfaat karena tujuan dari pemohon informasi ini adalah untuk penelitian. Dan dalam konteks penelitian itu adalah untuk pengembangan dalam penelitian itu adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Jadi jelas untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun itu karena dilakukannya adalah penelitian terhadap Ya, ada ijazah landasan hukum nggak saudara bisa sampaikan? Ya, Berkaitan hukum, dengan manfaat untuk kepentingan publik itu. ya jelas dalam pasal 15 ayat 1-nya yaitu Undang-Undang PDP ya. Undang-Undang PDP. Yaitu kan Undang-Undang PDP yang tadi saudara sebutkan sudah pasal kan 15 dikecualikan, itu ya. iya kan ada kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, B ada kepentingan penegakan hukum, C ada kepentingan Nah, yang umum mana itu dalam yang paling berhubungan dengan kepentingan pemohon ini? Satu, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, dan kemudian kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Oh, di situ. Ya. Kepentingan statistik dan Penelitian ilmiah. penelitian ilmiah. Karena itu bahwa di Undang-Undang PDP itu tidak termasuk pada informasi dikecualikan. Betul. Ya, tidak termasuk data pribadi yang dikecualikan. Betul. Itu ya penjelasan saudara. Pasal 18 ayat 2, apa sih pemahaman saudara terkait tadi saudara sebutkan tidak termasuk daftar informasi dikecualikan, pasal 17 huruf G dan H. Itu maksudnya apa? Pemahaman saudara tentang hal ini. Pemahaman saya itu sangat jelas karena pasal ini kan dalam penjelasannya juga cukup jelas, yaitu pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang di dalam jabatan-jabatan publik, di mana salinan ijazah Bapak Jokowi yang digunakan sebagai prasyarat dalam mendapatkan jabatan publik itu terkategori dalam pasal ini. Baik. Nah, ini berlaku kepada pejabat publik yang masih aktif menjabat ataukah ketika dia sudah tidak aktif lagi menjabat? Kita ketahui bahwa Pak Jokowi itu kan tidak lagi menjabat sebagai presiden atau pejabat publik saat ini. Apa standar ukur yang saudara bisa sampaikan di sini? Karena ini berkaitan dengan kesejarahan kita juga, ada nilai guna sejarah, di mana walaupun Pak Jokowi sudah tidak menjadi pejabat publik, menjadi presiden, walaupun sebenarnya dia juga masih menjadi pejabat publik karena menjadi penasihat dan antara, itu maka berkaitan dengan hal itu, pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik itu tetap berlaku buat karena Pak Jokowi. masih sebagai pejabat dan antara begitu Iya. ya.
Berarti harus meminta informasinya ke Danantara lagi nanti. Nah, bisa juga. Ya. Tetapi kan beliau juga sampai hari ini masih menerima sebagai apa pengawalan fasilitas negara dalam posisinya sebagai presiden. Mendapat pensiun Ya. misalnya begitu. Ya, selain itu kan penyebutan presiden itu tidak ada mantan presiden sekarang. Pak Jokowi tetap sebagai presiden ke-7 Republik Begitu. Indonesia. Jadi tidak tidak ada batasnya begitu ya. Iya. Baik. Saya kira itu Pak Ketua Oke, yang anggota saya dalami dari ada ahli. dari termohon ada yang mau tanyakan? Silakan. Tes. Baik, terima kasih Ketua dan anggota Majelis KIP yang kami hormati, Saudara pemohon dan juga Saudara ahli yang sama-sama kami hormati juga. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya kepada Saudara ahli. Tadi Saudara ahli juga menjelaskan terkait dengan Undang-Undang KIP ya. Pertanyaan pertama sebagai basic ya, menurut Saudara ahli, Undang-Undang KIP itu mengatur perlindungan terhadap hak-hak pribadi seseorang atau tidak? Mengatur. Mengatur. Yaitu dalam pasal 17 itu jelas itu huruf G dan H itu ada mengatur bagaimana data pribadi seorang itu untuk diatur dalam Undang-Undang KIP. Baik, berarti dalam hal ini hak-hak pribadi juga sebagai bagian dari salah satu yang kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang juga memperhatikan hak-hak pribadi. Iya. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Saudara ahli, tadi Saudara ahli menjelaskan pasal 17 huruf H angka 5. Yang dimaksud dengan pasal 17 huruf H angka 5 itu apa menurut Saudara ahli? Yaitu kan catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Baik, menurut Saudara ahli, berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 tersebut, apakah ijazah itu dikecualikan atau tidak? Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 yang tadi Saudara ahli bacakan. Iya, itu memang termasuk informasi yang dikecualikan bagi yang tidak berkepentingan. Baik, berarti basicnya ijazah itu dikecualikan karena berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang berdasarkan Undang-Undang KIP sebagaimana yang Saudara ahli pemohon jelaskan. Oke, saya masuk ke pasal 18 ayat 2. Tadi juga pemohon dan juga yang mulia sudah mencoba lebih memperdalam ya pasal 18 ayat 2 terkait dengan pengecualian atas pengecualian. Berarti basicnya dikecualikan. Iya. Ijazah itu dalam konteks Undang-Undang KIP basicnya dikecualikan. Namun hal itu dikecualikan kembali ketika berkaitan dengan dua hal. Yang salah satunya pengungkapan posisi jabatan-jabatan publik. Saya tidak ingin memperdalam ke sana pasal 18 ayat 2-nya. Karena hasil uji konsekuensi KPU juga kemudian menyatakan bahwa informasi terkait ijazah pencalonan presiden itu terbuka. Nah, yang ingin saya tanyakan, mundur ke belakang ke pasal 4 terkait dengan hak-hak pemohon. Saudara mengetahui dalam Undang-Undang KIP ada beberapa hak-hak pemohon yang diatur di pasal 4. Menurut saudara, hak-hak apa saja yang kemudian yang dapat dilakukan oleh pemohon informasi? Jelas dalam pasal 4 melihat bahwa ini ayat 2-nya pasal 4 ayat 2, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik. B. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. C. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini dan atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu hak yang diatur oleh pasal 4 ayat 2. Baik, ada frasa dan atau sebagaimana yang tadi Saudara ahli sampaikan dan bacakan. Menurut Saudara ahli, dalam ilmu peraturan perundang-undangan, frasa dan atau itu keberlakuannya secara kumulatif atau alternatif atau bisa kedua-duanya? Bisa kedua-duanya, karena itu dan atau garis miring atau. Berarti bisa alternatif? Bisa alternatif. Berarti bisa salah satu saja yang diberlakukan? Maksudnya ini?
Iya, dari 4 hak pemohon, mulai dari melihat sampai hak yang paling besar itu mempublikasi. Betul. Itu diberlakukannya secara kumulatif atau alternatif. Baik, kalau dari sini sebetulnya kita kan bicara undang-undang itu kan sebetulnya tidak hanya terkait pada pasal per pasal, harusnya secara lebih komprehensif. Tapi dalam konteks pemberlakuan, maka di sini kan bahasanya adalah ini kan poinnya jelas ya, A, B, C dan atau D, ya kan? Artinya ini adalah bisa melakukan kumulatif dalam itu, karena bisa berkaitan dengan dan atau bisa kemudian menjadi alternatif, yaitu pada pemberlakuan pada satu. Tetapi ketika kita bicara undang-undang, maka kita harus melihatnya secara kumulatif, Berarti ya bisa diberlakukan secara kumulatif, bisa berlakukan kumulatif. Pertanyaan saya, bisa nggak diberlakukan secara alternatif dengan adanya frasa dan atau dalam ayat tersebut? Kalau saya melihat itu akan menjadi problem. Problemnya di mana? Problemnya begitu kita hanya melakukan pada satu, yaitu menyebar, katakan dan atau menyebarluaskan informasi. Ini yang kemudian diberlakukan karena dengan tujuan agar informasi publik tersebut kemudian tidak bisa disebarluaskan, itu akan menjadi problem tersendiri. Ya kan tadi mulai dari pertanyaan pertama saya yang paling basic, kemudian saudara ahli juga mengkonfirmasi bahwa Undang-Undang KIP itu pada dasarnya melindungi hak-hak pribadi, kemudian pasal 17 huruf H angka 5 bahwa ijazah itu basicnya adalah dikecualikan, kemudian dikaitkan dengan pasal 18 ayat 2. Nah, kita masuk ke pasal 4 sekarang. Ya. Pertanyaan saya sederhana, frasa atau di dalam pasal 4 ayat 2 itu bisa nggak artinya pemberlakuan hak pemohon itu secara alternatif? Hak pemohon itu tergantung pemohonnya, apakah dia menggunakan haknya itu satu atau kemudian secara keseluruhan. Iya, Karena kalau bahasa dalam ini diksi dan atau itu dalam konteks undang-undang itu biasanya memang ini sebagai norma yang menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut itu sebetulnya sudah punya pemenuhan. Ini hanya untuk menyatakan sebagai penutup dalam konteks ayat keempatnya itu dan atau menyebarluaskan itu. Baik, ini nyambung ya terkait dengan apa hasil uji konsekuensi KPU yang kemudian menyatakan terbuka, tapi dalam konteks pemberian informasi pada hak pemohon itu pemberlakuannya alternatif dalam konteks pasal 4 ayat 2 huruf A yang hanya melihat dan mengetahui. Nah, yang saya tanyakan, melihat dan mengetahui dalam pasal 4 itu sama mendapatkan salinan, itu adalah hak yang diklasifikasikan berbeda atau sama? Bagaimana maksudnya? Di dalam pasal 4 Undang-Undang KIP, hak untuk melihat dan mengetahui sama hak untuk mendapatkan salinan dari informasi tersebut, itu hak yang diklasifikasikan berbeda atau sama? Jelas berbeda. Berbeda di dalam pasal 4 ayat 2 itu. Karena kalau hanya melihat, itu kan hanya melihat saja dia, tidak memiliki. Tetapi ketika dia mendapatkan salinan informasi, maka dia memiliki mengenai salinan informasi tersebut. Berarti hak itu adalah hak yang berbeda, diklasifikasikan oleh Undang-Undang KIP. Baik, kita masuk ke pasal 35 Perki nomor 1 tahun 2021, sebagaimana tadi juga yang kemudian dipertimbangkan oleh Yang Mulia. Menurut saudara ahli, di dalam pasal 35 sebagaimana Perki 1 2021 tentang standar layanan informasi publik, di dalam ayat 1 dan ayat 2 itu hak pemohon dalam satu kesatuan atau sebetulnya itu hak yang sudah diklasifikasikan pasal 4 berbeda. Sebentar, saya tak melihat dulu mengenai Perki ya. Iya, yang Perki itu saya jelaskan pertama bahwa dalam hal permohonan informasi itu diterima, maka badan publik memberikan akses kepada pemohon pada tempat yang memadai kan untuk melihat. Itu ayat 1. Ayat 2, dalam hal pemohon ingin mendapatkan salinan kan hard copy dan atas copy, maka badan publik itu memberi form permohonan. Itu norma di pasal 35.
Oke. Daripada kelamaan Anda buka. Ya. Ya, silakan. Lanjutkan. Siap. Menurut saudara ahli, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Yang Mulia, di dalam pasal 35/1 2021, dalam konteks pengklasifikasian hak pemohon, sebagaimana yang diatur di pasal 4 Undang-Undang KIP, itu ada satu hak pemohon atau ada dua hak pemohon dalam konteks klasifikasinya di pasal 35 itu. Ya ada dua. Ada dua, apa saja? Yaitu yang melihat dan kemudian dia punya hak juga untuk memiliki salinan. Berarti melihat dan mengetahui dan juga mendapatkan salinan. Iya. Oke, berarti kan itu di dalam pasal 35 ini ada dua klasifikasi hak sebagaimana yang diatur di pasal 4 Iya. Undang-Undang KIP. Nah, pasal 4 Undang-Undang KIP tadi saudara ahli juga mengkonfirmasi dan menyetujui ya bahwa pemberlakuannya juga bisa kumulatif, bisa alternatif, bisa salah satu saja yang diberlakukan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Cukup? Baik. Pemohon, silakan. Termohon masih ada? Masih boleh, masih silakan. Biar tuntas, ya, biar jelas semua pokok perkaranya. Sabar ya, pemohon ya. Bentar ya. Silakan. Baik, Yang Mulia Majelis, terima kasih atas kesempatannya kepada saudara ahli. Pertama saya perlu minta penegasan sekali lagi ya. Pertama terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal 15 untuk kepentingan umum. Saudara ahli membaca tidak sih penjelasan dari pasal 15 arti kepentingan umum? Oke. Ya. Kalau saudara ahli tidak baca maka saya akan sampaikan. Subjek data pribadi yang dikecualikan untuk kepentingan umum. Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabean, dan pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik. Apakah kepentingan umum yang saudara ahli maksud di luar dari ini, dari penjelasan undang-undang? Di situ kan bicaranya adalah kepentingan umum dan penyelenggaraan negara. Memang dalam konteks penyelenggaraan negara itu. Di luar dari penjelasan undang-undang? Iya. Berarti penjelasan ini tidak termasuk dari yang saudara sampaikan untuk kepentingan umum tadi. Begitu dari penjelasannya. Baik. Itu pertama. Yang kedua, terkait hak pemohon tadi pasal 4 penegasan aja sebenarnya. Salah satu hak pemohon itu kan melihat dan mengetahui. Dan menurut hasil eksekusi kita itu sudah kita berikan dengan menyatakan ini terbuka dan pemohon dapat melihat. Juga berkaitan dengan Perki 1 2001 bahwa hak pemohon juga dapat melihat atau yang kedua dapat didapatkan salinan. Nah, ini merujuk kepada permohonan pemohon yang mungkin saudara ahli sudah tahu ya untuk kepentingan apa sebenarnya. Menurut saudara ahli dengan hasil uji konsekuensi itu apakah termohon ya telah menyatakan ini terbuka, yang kedua dapat memperlihatkan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KIP sesuai Perki 1 2001 juga bisa memperlihatkan. Menurut saudara ahli apakah pemohon sudah cukup atau sudah menjalankan ketentuan yang berlaku dengan hanya memperlihatkan? Karena Dan sesuai tujuan pemohon dalam permohonan sengketa. ya kalau sesuai dengan tujuan permohonan dalam sengketa informasi ini kan tadi disampaikan untuk kepentingan penelitian. Pribadi atau umum? Siapa? Pribadi atau umum? Di sini kalau yang untuk kepentingan penelitian itu sifatnya bisa pribadi maupun bisa juga umum. Karena hasil penelitian itu bagaimanapun juga akan dipublish. Jadi menjadi kepentingan umum juga. Nah, disitulah. Maka dengan begitu kebutuhan akan akses terhadap informasi publik tersebut bukan hanya sekedar untuk melihat, tetapi memiliki dokumen, salinan dokumen tersebut adalah karena kepentingannya adalah untuk penelitian yang nantinya juga akan dipublish. Artinya itu di situ juga bisa untuk jadi kepentingan umum. Cukup yang mulia. Cukup? Baik. Pemohon, kami persilakan untuk diperkuat. Baik, terima kasih majelis. Mungkin sedikit review ya. Mungkin ini menggambarkan bagaimana badan publik memperlakukan publik. Jadi
awal Agustus saya memohon informasi, tiba-tiba publik mengeluarkan keputusan 731 mengecualikan bukan hanya ijazah tapi 16 syarat calon presiden di pemilihan presiden. Lantas karena publik bereaksi, publik jadi dagang sapi dengan badan publik jadi seperti dagang sapi ke publik. Tiba-tiba berubah. Dokumen bisa, tapi 9 item dikecualikan. Nah, sekarang di hadapan publik, badan publik berdagang sapi lagi dengan publik. Tiba-tiba kita ditawari, disuguhkan hanya saya yang bisa melihat. Artinya, dalam konteks ini badan publik harus dipertanyakan pemikiran publiknya, bagaimana memperlakukan publik. Dan berikutnya yang pasal 4, ini berhubungan dengan saya selaku publik. Jadi kalau kita melihat undang-undang, Jadi gini, pemohon, berkaitan dengan hal ihwal hak pemohon itu nanti bisa pemohon sampaikan dalam kesimpulan, ya kan? Tapi hari ini majelis ingin mendengarkan keterangan ahli. Ya. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh termohon, pemohon punya pertanyaan-pertanyaan lain, ya kan, yang memperkuat atau memperdalam dari dalil dan argumentasi saudara pemohon. terima kasih Jadi Komisi. ya, silakan. Larinya ke sini, artinya lari ke pasal 4 tadi. Di sini kan kalau kita angkat, itu pasal 4 berada pada bagian ke-1 hak pemohon informasi publik. Dia berada pada bab 3 hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Ini saya berbicara sebagai publik. Artinya yang pasal 4 ini apakah alternatif atau tidak, ini adalah hak saya selaku publik. Kalau saya mau pakai 544-nya, kenapa rupanya? Iya. Seperti itu. Jadi Pandangan saudara itu, ya kan ya, karena ini kan bukan sedang menggali saudara, ini sedang menggali keterangannya ahli. Jadi berikan kesempatan ahlinya yang berpendapat, gitu ya, loh. baik Pak. Ah. Jadi Pak ahli, saya ingin bertanya, kalau misalnya pasal 4 saya pergunakan 1, 2, 3, 4 saya borong semua, bisa nggak? Bisa. Oke. Berikutnya undang-undang PDP, terkait undang-undang PDP. Jadi menyambung lagi bahwa ini adalah untuk penelitian ilmiah. Saya bisa dicek, saya peneliti Scopus. ID Scopus saya sudah saya lampirkan sebagai bukti. Penelitian saya juga saya sudah publikasikan di SSRN. Itu standar nasional, semua bisa melihat gratis, publik. Publik juga ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan ijazah presiden. Iya, pertanyaannya. Artinya ini murni saya menjawab keraguan dari pihak termohon. Ini murni yes, ini untuk publik meskipun saya melakukan penelitian secara pribadi karena memang saya tidak dibiayai oleh lembaga tertentu. Nah, berikutnya terkait yang ini kan sejarahnya tadi sudah kita kasih tahu dari belakang. Pertanyaan saya saudara ahli, lazim enggak terjadi seperti ini tawar-menawar dalam badan publik dengan publik, tawar-menawar seperti ini hingga akhirnya sampai kesimpulan ada enggak yang kasus seperti ini ditemukan selama Bapak jadi ketua KIP di DKI yang ternyata publik itu haknya direduksi dari pasal 4 tadi. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya seganti. Jadi badan publik semula menyatakan itu dikecualikan, ya, dikecualikan. Kemudian diperintahkanlah untuk uji konsekuensi. Ternyata setelah hasil uji konsekuensi, setelah mereka melakukan uji konsekuensi itu kok menjadi terbuka. Ternyata terbuka, gitu ya. Maka dalam kondisi seperti ini, lazimkah badan publik melakukan hal demikian, atau memutuskan demikian? Jadi lebih kepada sana arahnya pemohon, ya. Nah, di samping itu kemudian ternyata termohon dalam uji konsekuensinya itu mengatur cara pemberiannya, ya. Dia tadi cara pemberiannya adalah di ruang yang tertentu, tidak boleh dipublikasikan dan seterusnya. Nah, dalam menurut ahli, ini saya semoga tidak salah menafsirkan pertanyaan pemohon ini, lazimkah semacam itu, ya kan, bahwa badan publik
menjadi tidak mengecualikan, dan dia juga diberikan kewenangan untuk atau punya hak untuk memberikan informasi pada tempat yang diatur oleh badan publik. Begitu ya maksudnya ya. Nah, silakan ahli. Baik, itu hal yang lazim. Kenapa saya bilang lazim? Karena memang berkaitan dengan informasi publik yang dikecualikan, itu kan memang tidak diatur dalam kewajiban badan publik. Kewajiban badan publik itu yang diatur adalah badan publik membuat daftar informasi publik. Mengenai informasi publik yang dikecualikan, itu munculnya biasa terjadi karena kasuistis, gitu kan? Seperti yang terjadi sini, sehingga dengan begitu informasi yang dimintakan oleh publik terkait dengan informasi yang dinyatakan dikecualikan itu melalui proses uji konsekuensi. Adapun hasil uji konsekuensi, ya seperti ini yang tadinya informasi dinyatakan dikecualikan tetapi ternyata menjadi informasi publik. Itu adalah satu konsekuensi lah setelah dilakukannya satu pengujian terhadap informasi publik tersebut. Nah, untuk pengujian informasi publik kan bukan hanya pada undang-undang keterbukaan informasi publik, tetapi pada undang-undang yang lainnya seperti undang-undang perlindungan data pribadi itu. Nah, berkaitan dengan kemudian bahwa terkesankan ada negosiasi, bahwa tadinya ini, nah sekarang udah dibuka, tapi hanya boleh dilihat misalkan ya. Itu kan kita kembali lagi kepada peraturan perundang-undangan, yaitu dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, bahwa dalam konteks ini peneliti kan bukan hanya sekedar membutuhkan untuk melihat, tetapi membutuhkan untuk mendapatkan salinan. Pertanyaan maksud publik. Arah pertanyaan dari pemohon itu, ya kan, kalau tadi badan publik mengecualikan setelah uji konsekuensi itu, dibolehkah? Kalau boleh, kemudian apa follow up-nya? Kemudian apakah kemudian badan publik juga diberikan hak, ya kan, untuk mengatur tata cara pemberiannya? Dua substansi itu. Iya. Maka kan jawabannya tadi satunya lazim, adalah satunya mengenai akses publiknya, ya kan? Yang akses publiknya itu memang badan publik punya hak untuk mengatur, tetapi pengaturannya kan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dia tidak bisa mengatur semena-mena. Harus berdasarkan undang-undang. Silakan. Kalau cukup, itu kalau belum silakan didalami. Silakan. Cukup. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Cukup. Benar. Ayo udah. Sekarang gantian, saya yang ketua yang tanya. Satu, tadi ahli menyatakan bahwa ahli keterbukaan informasi publik dan menyinggung undang-undang PDP. Menurut ahli, apakah norma pasal 18 yang tadi disebut A dan B itu, menurut ahli itu berlaku secara umum? Betul, berlaku secara umum. Artinya bahwa seseorang yang ingin mendapatkan informasi pribadi itu harus mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Kalau seseorangnya itu bukan pejabat publik, dia punya hak. Sebentar dulu, ya. Satu persatu dulu. Siap. Ya kan. Tadi kan ahli sudah bersepakat bahwa pasal 17 huruf A itu dikecualikan, ijazah itu dikecualikan. Kalau kita bicara ijazah ya. Tapi majelis tidak akan berbicara seperti itu. Jadi informasi pribadi, kesehatan, kekayaan, dan seterusnya, itu dikecualikan. Clear ya, pasal 17. Itu dapat dibuka menurut pasal 18 ayat 2 dengan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Gitu ya? Itu kan bahasa normanya begitu. Ya. Ya kan, berarti orang kalau ingin mendapatkan kekayaannya, kesehatannya, sekolahnya, itu harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Ya. Dan atau B, pengungkapan seorang dalam jabatan publik. Pertanyaannya, ya kan, pengungkapan dalam jabatan itu berkaitan dengan seseorang yang sedang menjabat, seseorang yang belum menjabat, ya kan, atau sesudah menjabat. Pengungkapan dalam jabatan itu adalah seseorang yang dalam proses untuk menjabat itu sudah harus bisa diketahui oleh publik.
Oke. misalkan sebagai calon. Sedang kalau untuk proses dia harus sudah bisa diketahui. Sudah bisa diketahui. Proses ya. Iya, proses. Pasca menjabat Pasca menjabat itu masih boleh diketahui oleh publik karena itu kan berkaitan dengan Boleh. perjalanan ya. boleh pasca menjabat boleh diketahui Tahu. oleh publik. Apakah ahli setuju dengan demikian informasi pribadi dari setiap mantan pejabat itu bersifat terbuka? Pasti. Jadi, Setuju. Iya. Jadi majelis ingin menegaskan lagi, berarti ahli setuju atau ahli setujukah ahli, Iya. ya kan tadi dengan memperhatikan pendapat ahli ya, bahwa informasi dan atau dokumen seluruh mantan pejabat atau seluruh seseorang yang pernah menjabat, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, DPRD, DPR RI, DPD, kepala dinas, ya kan, itu adalah terbuka. Terbuka ya. Ya. Oh, jadi ahli menyatakan bahwa seluruh dokumen atau seluruh informasi dari seseorang yang mantan pejabat itu adalah terbuka. Oke, baik. Kedua, ahli pernah membaca berkaitan dengan keputusan MK atau pernah mengetahui keputusan MK, sebentar ya, saya cek lagi. Keputusan MK nomor perkara 132 garing PUU garing 2021 garing 2023 tentang pengungkapan informasi daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk calon pejabat publik. Pernah membaca ini? Belum. Oh, belum pernah baca. Ya sudah, kalau belum pernah membaca, majelis tidak akan bertanya. Tapi sebagai informasi bahwa dalam putusan MK ini JR atau gugatan terhadap pasal 18 ayat A itu ayat 2 huruf A itu ditolak oleh MK, ya kan, terkait dengan proses seleksi, gitu kan ya. Oke, baik. Ketiga, tadi saksi mengatakan dan juga menyinggung soal undang-undang PDP. Seberapa jauh, seberapa dalam saudara ahli menguasai, memahami undang-undang PDP? Saya mempelajari undang-undang PDP ini berkaitan dengan informasi sengketa informasi publik ini. Oh, jadi Ya, tidak dalam juga. nggak dalam juga ya. Apa namanya? Jadi karena ahli itu adalah ahli keterbukaan informasi publik dan memang undang-undang keterbukaan itu punya irisan dengan undang-undang PDP, maka ahli mengkaitkan itu, gitu ya. Berapa hal yang mengkaitkan itu. Tapi ahli tidak mendalami Betul. terkait dengan undang-undang PDP tersebut ya. Tidak mendalami. Tidak mendalami. Tapi pernah membaca tuntas. Pernah, karena beberapa kali kan kita melakukan uji konsep Oke. ini memang berkaitan dengan Oke. undang-undang perlindungan data pribadi. Ahli pernah mengetahui pasal 43 dan pasal 44 undang-undang PDP? Mohon dibacakan bunyinya mungkin Oke. bisa. Jadi bentar ya. Oke, dalam undang-undang PDP di pasal 43, pengendali data pribadi, KPU adalah pengendali data pribadi, wajib menghapus data pribadi dalam hal data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan data pribadi. B. Subjek data pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan
pemrosesan data pribadi. C. Terdapat permintaan dari subjek data pribadi. Koma, atau D. Data pribadi diperoleh dan atau diproses dengan cara melawan hukum. Jadi kalau kita konstruksikan pengendali data KPU adalah pengendali data pribadi, dokumen-dokumen dari setiap calon digunakan untuk tujuan pencalonan. Sekarang tujuan pencalonan atau pemrosesan data sudah selesai. Maka kalau ahli memahami atau mempunyai pandangan, pengendali data pribadi wajib menghapus data pribadi dalam hal data pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan data pribadi. Ahli punya pendapat apa berkaitan dengan hal ini? Kalau mengetahui, itu kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Karena kan di undang-undang itu, ya kan, kalau dalam pengecualian informasi ada informasi yang dikecualikan 30 tahun kalau itu berkaitan dengan proses penegakan hukum, gitu kan, dan atau diatur oleh undang-undang yang lainnya, gitu kan. Nah sekarang ini ada proses pencalonan nih sudah selesai, gitu ya, sudah selesai. Tapi ada pasal demikian di dalam undang-undang BDE. Ahli memahami itu tidak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, kalau sepemahaman saya mengenai pasal 43 itu, memang pada proses kontestasinya sudah selesai dengan terpilihnya itu. Tetapi kan data-data pribadi atau dokumen berkas itu kan harus tetap berada di dalam pengendali data pribadi tersebut. Kenapa? Karena itu kan harus diarsipkan, yang dimana arsip itu harus mempunyai retensi. Maka di KPU kan mengatur mengenai retensi daripada arsip berkas-berkas pencalonan. Jadi menurut ahli itu belum boleh dihilangkan dulu ya, belum boleh dihilangkan. Karena masih ada undang-undang kearsipan, Iya, gitu ya. Siap. Baik. Kemudian terakhir, anggota ada mau tanya? Ada. Nah, silakan dulu tanya. Ya. Sebelum saya Izin. Baik. Terima kasih Ketua. Ada pertanyaan satu kepada ahli ya. Saya bertanya berkaitan dengan pasal 4 ya. Tentang akses publik untuk memperoleh informasi publik itu ada 4 ya. Tadi udah terurai sebetulnya. Yaitu dengan melihat dan mengetahui, mendapatkan salinan, menyebarluaskan dan menghadiri, kan begitu ya. Nah, saya ingin tanya kepada saudara ahli, bagaimana implementasi dari pasal 4 tersebut ini dapat digunakan jika kita melihat dari aspek hak setiap orang ya, untuk dapat membedakan mana yang hanya boleh melihat, mana yang boleh mendapatkan salinannya. Paham nggak maksud saya pertanyaannya? Ya. Kan ada 4 nih. Iya. Ya. Batasannya tuh di mana? Atau kriterianya apa? Ya, orang dapat melihat saja atau kemudian orang berhak mendapatkan salinan. Nah, apa kriterianya itu? Baik. Menurut pendapat saya, akses tersebut perbedaannya adalah ketika melihat yaitu pada tingkat kepentingan daripada pemohon informasi publik tersebut. Ketika kepentingannya masih bersifat pribadi tapi dia punya kepentingan langsung, maka dia boleh diberi akses pada konteks melihat. Tetapi ketika kepentingan pemohon informasinya itu mempunyai sifat kepentingan yang langsung dan kemudian salinan itu harus menjadi bukti pada kepentingan pemohon informasi, maka dia akses tersebut harus sampai kepada menerima salinan. Baik, itu dalam konteks teori. Ya. Boleh nggak saudara ahli memberikan satu contoh berkaitan dengan hak orang untuk melihat saja atau kemudian seseorang berhak untuk mendapatkan salinan? Ahli kan dulu pernah di Komisi Informasi DKI ya. Ya. Iya, coba bisa nggak ada contoh dulu pengalaman misalnya waktu di DKI atau bagaimana yang pernah saudara ketahui? Kalau yang saya ketahui rata-rata tidak mau hanya sekedar melihat, pasti mereka menginginkan menerima salinan. Dari aspek batasannya yang ingin saya tegaskan itu. Ya memang waktu batasannya itu pada soal kepentingannya kan. Memang ini ada titik ekstrim yang sebetulnya juga bisa kita lihat. Ini kadang-kadang bisa diutarakan juga di dalam ini. Ketika seseorang katakan
bidan menanyakan soal informasi yang dikecualikan mengenai pertahanan keamanan negara, itu karena profesinya dia cuma bidan, maka dia dilarang untuk melihat informasi tersebut. Tetapi karena kebetulan bidan itu kuliah di Unhan, mungkin untuk kepentingan skripsinya, maka dia menuntutnya bukan hanya sekedar melihat, tetapi kemudian dia harus bisa menerima salinan. Nah, konteks dalam ilustrasi yang saya sampaikan tersebut adalah bahwa ketika itu punya kepentingan langsung dengan pemohon informasi, kepentingan langsung ya, maka informasi publik yang seperti itu bisa diberikan. Itu. Karena dia kepentingannya langsung dan untuk kepentingan dia untuk itunya. Tetapi kalau dia tidak punya kepentingan langsung, maka mungkin dari pihak badan publik hanya bisa, oke, Anda saya bilang karena Anda nggak punya kepentingan lain-lain, cukup melihat ya silakan, hanya bisa dilihat. Disitulah skala perbedaannya, gradasi perbedaannya antara melihat dan kemudian mendapatkan salinan. Baik. Karya ilmiah itu sesuatu yang nanti akan dipublikasikan ya, Gitu. ke publik begitu ya. Itu kan karya ilmiah, penelitian dan sebagainya itu kan bukan informasi dikecualikan, kan publik harus tahu kan begitu ya. Ya. Nah, kalau seandainya di dalam publikasi ilmiah itu terdapat informasi yang dikecualikan, bagaimana perlakuannya? Misalnya kan ini kan data publikasi, ya, taruhlah skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan segala macamnya begitu ya. Kan dipublikasikan tuh dokumennya. Lalu kalau di dalamnya itu ternyata ada informasi yang dikecualikan, bagaimana? Nah, tentunya dari penelitinya yang harusnya punya kebijakan. Ini kan dalam soal dari bagaimana aspek regulasi ya tentunya kan Iya. ada data pribadi. ya kan misalnya harus kan di menyebarluaskan bagian-bagian itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ketika dia harus mempublikasikan ilmiah di mana di dalamnya ada informasi yang dikecualikan, tentunya dia harus merujuk kepada undang-undang. Iya, harus ketentuan diapakan peraturan itu perundang-undangan. yang diberlakukan oleh seorang peneliti. Dia melakukan sortir. Misalnya ada hak cipta, kan banyak tuh kriteria informasi dikecualikan kan, Betul. ada data pribadi ya, atau mungkin juga ada data-data intelijen misalnya begitu. Nah, oleh seorang peneliti itu harus diapakan itu datanya? Tentunya seorang peneliti kan juga berpikirlah tentang ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka di situ dia akan melakukan filterisasi terhadap informasi-informasi yang kemudian akan dijadikan materi dalam penelitiannya dia. Apakah harus dihitamkan publikasinya itu untuk data-data pribadi itu atau bagaimana? Bisa jadi. Iya. Begitu, ya kan? Kan tidak menutup kemungkinan di dalam sebuah publikasi itu terdapat informasi yang dikecualikan begitu. Betul. Ya? Ya. Nah, apakah itu harus dihitamkan oleh seorang peneliti ya atau udah dibiarkan karena publikasi ini bersifat ilmiah ya sehingga tidak menjadi informasi yang menyesatkan misalnya di publik begitu. Apa pendapat ahli tentang hal ini? Iya, ada proses filterisasi dalam pengungkapan mengenai informasi publik yang dikecualikan. Nah, kemudian teknisnya apakah harus kemudian dihitamkan oleh peneliti tersebut atau kemudian dia melakukan tindakan pemburaman, bukan cuma tapi pemburaman, dan kemudian tentunya dia akan menyampaikan keterangan kenapa informasi-informasi itu diperlakukan seperti itu. Saya pikir wajar itu dalam beberapa penelitian, terutama sosial itu yang kemudian agak dilakukan tindakan filterisasi terhadap informasi publik. Baik, terima kasih Ketua. Ada? Selesai? Selesai. Baik, kalau sudah selesai, ya terima kasih atas keterangan ahli. Semoga apa yang ahli sampaikan itu bisa menjadi hal-hal yang kami pertimbangkan, kami kaji. Cukup ya? Baik, terima kasih. KTP-nya saya kembalikan. Ya, sih ya.